Halo everybody, I'm Evan. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama Anthony and Friend. Wah, udah bosen nih bro. Gila. Udah, ini episode keempat bro. Bicara hukum bisnis bersama Bro Chandra, sarjana hukum magister kenotariatan. Keren bro, gelarnya bro. Oke, bro. Ini episode keempat ya bro. Jadi episode sebelumnya kita sempat ngomong tentang surat perjanjian, sempat ngomong tentang apa? Jual beli. Ya. Terus sempat ngomong apa lagi ya tadi kemarin yang corona juga ya. Iya, awal-awal bisnis di pandemik ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya, mungkin nanti bisa langsung nonton aja. Udah gue taruh di satu playlist yang sama, bicara hukum bersama Bung Chandra. Bro Chandra, hari ini bukan hari ini sih, dari tadi juga hari ini juga ya, di 4 episode sebelumnya. Maksudnya di video kali ini gue mau bahas mungkin lebih detail bro. Waduh. Ketika orang kan mulai berbisnis ya, orang mungkin kadang-kadang berpikir gitu, lu bikin PT dong, gitu kan, lu bikin CV dong, gitu kan. Iya, iya. Nah, pertanyaannya nih bro, seberapa penting sih urgensinya orang membuat bisnis itu dalam bentuk PT atau CV? Kalau urgensinya kita lihat dari kebutuhan ya. Setelah kita buat ini untuk apa sih sebenarnya PT atau CV? Oke. Sekarang tapi belum tentu penting dong. Belum tentu penting juga untuk sebagian orang, dan sangat penting juga untuk sebagian pelaku usaha pasti. Oke. Kalau kita bicara tentang, kembali lagi ke pertanyaan lo tadi kan, seberapa penting sih? Ya kita lihat urgensinya ya. Kalau misalnya emang dia pengen kerjasama, contoh dia pengen jadi rekanan di tender di suatu perusahaan A, persyaratan adalah harus berbadan hukum atau berbadan usaha, CV atau PT ya tadi. Oh, jadi penting kan? Iya betul. Karena kalau lu nggak punya itu, lu nggak bakal diterima jadi rekanannya. Terus apalagi sih selain itu? Sebenarnya dengan kita berbentuk PT atau CV itu meningkatkan kredibilitas kita juga. Kredibilitas perusahaan kita tentunya ya. Kita yang dari segi perorangan kelasnya sudah naik menjadi suatu badan. Kenapa perorangan itu sulit dipercaya ya? Ya karena strukturnya nggak rapi. Sekarang gini, kenapa konglomerat di Indonesia masih memerlukan PT dan CV? Karena strukturnya rapi, tanggung jawabnya ada semua di situ, siapa ke siapa, yang melakukan apa dan apa, semua hak dan kewajiban. Sekarang kalau dia selaku konglomerat tapi dia nggak punya usaha berbentuk badan hukum, cuma ngandelin dirinya sendiri, orang juga kan ngeliatnya nggak rapi gitu kan, loh kok kayak gini gitu. Berarti ini nyambung dengan di episode sebelumnya waktu kita ngomong surat perjanjian ya, PT CV. Pada saat orang menerima PT CV itu sebenarnya adalah surat perjanjian itu ya. Iya betul. Isinya perjanjian ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih bro kriteria khusus nih orang yang bisa bikin PT CV? Apakah semua orang bisa bikin PT atau CV itu? Oh ada. Ada kriteria khusus. Apa aja tuh bro? Ya, kita bilang ya, misalnya kita pakai bahasa umum yang lucu-lucu lah ya. Kalau kita ambil contoh, ada satu bayi dan satu bayi. Orang tuanya datang, bilang, Pak, tolong nih buatin PT buat bayi saya, sama bayi teman saya. Kira-kira make sense nggak? Bayi itu bisa buat PT, walaupun orang tuanya punya uang. Tentu saja enggak. Kenapa? Ya karena bayi nggak bisa mengelola usaha kan. Selain itu apa? Apa? Selain itu? Apa bro? Ya itu bahasa umumnya ya, tapi bahasa yang lebih oke-nya dikit, karena dia nggak punya akal pikiran. Meskipun someday nanti dia kan pasti jadi pintar gitu. Iya, itu kan someday kan? Iya. Saat ini nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu sekarang ada batasan umur juga. Jangan kita lucu, orang-orang yang kita bilang tadi cakap, kalau anak kecil umur 5 tahun sama 5 tahun buat PT, buat CV, apakah itu dimungkinkan? Kan nggak pernah ada kan, dan tidak pernah ada gitu. Terus kalau orang gila, sekarang gini, gue orang kaya, gue punya saudara orang gila, gue punya skema gitu, pemikiran, wah gue mau ngambil suatu bisnis yang resiko tinggi nih.
Kalau gua terjun langsung bahaya. Aku suruh orang saudara gue yang gila aja lah. Enggak tahu juga lah ya. Gua campurin saudara gue orang gila sama satu lagi orang waras. Kira-kira bisa nggak? Satu gila, satu waras. Kira-kira bisa jadi nggak tuh PT? Tentu saja tidak. Karena tadi syaratnya adalah punya kecakapan kan? Iya. Oh berarti lu nggak gila dong? Oh iya, ya kayak gitu benar. Brengsek. Jadi kita nggak bisa semua orang tuh jadi. Sekarang orang waras sama orang waras deh. Nggak usah bilang orang gila, anak kecil lagi. Ada suami sama istri. Kira-kira boleh nggak buat? Nah, kalau ini gue pengalaman, setahu gue nggak bisa. Nah, kenapa? Karena satu kakak nggak boleh. Selain itu, apa alasan dibalik itu? Anggaplah kakaknya ada suami istri, kakaknya berbeda ada. Itu apa? Ada konflik kepentingan jadinya. Ya konflik kepentingan tidak harus dengan suami istri, dengan teman pun, dengan saudara bisa. Apa kira-kira? Ya apa? Jangan main tebak-tebakan. Karena lu bilang tadi tahu kan, mungkin gue nanya lu dulu sejauh apa pemahamannya gitu. Setahu gue kan itu nggak boleh karena satu kakak itu aja sih kau tahu. Jadi kalau misal konteksnya suami istri itu adalah adanya percampuran harta. Oke. Jadi ketika sudah kita menikah dengan seseorang, maka akan ada namanya percampuran harta. Jadi ketika di tanggal tersebut yang sudah dicatat di catatan sipil atau di buku nikah, akta nikah dan lain-lain, itu semenjak tanggal tersebut kita membeli apapun itu akan menjadi harta bersama. Nah, kenapa tidak boleh suami dan istri mendirikan PT atau CV? Karena dia di luar sudah bercampur hartanya, dia di dalam PT pun akan punya berarti sama aja harta dari satu pihak itu ya? Iya. Bukan percampuran dua atau lebih lagi ya? Iya betul. Itu alasan sebenarnya. Gue baru tahu itu bro. Gue cuma tahu nggak boleh satu kakak aja gitu. Tapi boleh dilakukan. Segala sesuatu tuh ada, kadang-kadang ada pengecualian juga. Boleh dilakukan jika ada perjanjian kawin antara si suami dan si istri. Perjanjian pisah harta itu. Ya, pisah harta. Gue tahu tuh perjanjian pisah harta. Jadi karena teman-teman gue banyak yang trouble masalah itu akhirnya. Ya akhirnya kan kalau sudah ada perjanjian itu, begitu kita mau buat, Pak, saya mau buat PT suami istri, wah nggak bisa. Oh kita udah pisah harta Pak, ini ada perjanjiannya. Bisa loh itu. Bisa. Oh nih lampirin perjanjian udah didaftarkan di sana. Oke. Oh ya udah buat bisa tanda tangan. Kayak gitu friend ternyata. Ya sebenarnya kita juga sebenarnya gini ya, konteksnya ya ketika sebelumnya gue sama si Bro Anton udah ngebahas tentang perjanjian. Hampir semua yang kita bicarakan tuh sifatnya adalah interaksi kedua belah pihak, perjanjian. Betul. Jual beli sama kan, kesepakatan kedua belah pihak. Gitu. Perjanjian bisnis kedua belah pihak. Tadi kita membuat PT, CV kedua belah pihak juga. Sebenarnya kadang-kadang orang kan khawatir ya, aduh, gue takut banget nih katanya, ntar pasti terjadi masalah, ini itu apa semua. Makanya kita buat perjanjian deh, kita udah buat perjanjian pun masih khawatir nih, karena kita kurang percaya sama orang tersebut. Gue takut nih ada masalah gitu. Sebenarnya gampang aja, sebagus-bagusnya perjanjian yang kita buat. Kalau para pihak yang punya etikat baik itu nggak bakal jadi masalah. Sejelek-jeleknya perjanjian yang kita buat, kalau pihaknya punya etikat baik pun tidak jadi masalah. Coba kita balik. Sebaik-baiknya perjanjian yang kita buat, kalau etikat baiknya tidak ada, kalau para pihaknya tidak punya etikat baik akan jadi masalah. Apalagi seburuk-buruknya perjanjian sama-sama punya etikat buruk. Oh iya. Udah itu, tinggal nunggu. Ini menarik nih ya, friend. Jadi itikat baik aja nggak cukup ya sebenarnya. Begitu juga perjanjian yang baik juga nggak cukup ya. Ya intinya lebih baik, yang paling mencukupi adalah para pihak punya itikat yang baik untuk menyatukan keinginan kedua belah pihak. Berarti that's why friend, bagi kalian yang mau bikin PT atau CV, hal paling mendasar sebenarnya adalah memilih partner yang tepat. Setuju ya Bung? Jangan membuat PT dan CV. Untuk memulai
badan usaha, Untuk memulai usaha bahkan ya. Untuk memulai usaha, pilihlah partner yang tepat. jadi itu ya partner yang tepat. Baru nanti urgensinya, apakah dia memang sudah cukup, baru ntar kita naikkan status hukumnya menjadi badan hukum gitu ya. Ya betul itu tepat. Jadi kita tinggal nunggu aja berjalannya. Jangan gini lah, jangan kita tuh orangnya jadi orang nggak sabaran. Memang gua akuin Ton, kita zaman dulu tuh jadi orang serba nggak sabar. Disuruh nunggu aja, 1 hari, 2 hari nunggu kabar, itu pasti gelisah hati, bener nggak? Dalam hati udah mau sikat aja gitu kan. Lu lebih sikat-sikat aja, pasti gelisah, bener nggak? Iya. Tapi gitu, kalau kita bersabar, lihat hasil, makanya kita harus lebih inilah, lebih apa? Menikmati proses. Nikmati proses lah, jangan gini lah. Baru juga kemarin kelas 1 SD, masa seminggu mau jadi anak SMA, kan nggak mungkin. Ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya semua berjalan, jangan baru memulai langsung. Sikat. Sikat ya gitu. Mbak. Iya. Oke, bro. Tapi ini kita bicara tentang PT CV ya, bro ya, yang lebih spesifik. Jadi artinya kan sebenarnya Bro Chandra setuju bahwa tidak semua usaha perlu dijadikan PT atau CV. Iya. Ya, setuju ya. Nah, kapan sih waktunya paling tepat kita merasa usaha kita udah saatnya menjadi berbadan hukum? Sebenarnya ya, kalau kita bicara, kalau ini gue mungkin harus bahasnya dari segi ekonomi, ilmu ekonomi ya. Kapan tepatnya? Kalau kita bicara tentang ilmu ekonomi, kalau kita sudah mendapatkan keuntungan yang terus-menerus, mendapatkan progres yang baik, mendapatkan iklim dan kultur usaha yang oke, dan sudah stabil, kita bilang sudah stabil lah, dan punya kita visi misi ke depan, itu udah harus dibuat juga. Karena kenapa? Tadi kembalilah ke pembukaan lu gua di awal, kredibilitas. Lu butuh nggak orang percaya sama lu? Lu mau punya duit sebanyak apapun, kalau lu berbentuknya perorangan, pertanggungjawaban lu kurang. Kalau lu sudah berbentuk suatu wadah dengan cara kerja yang lebih spesifik, dengan cara pengambilan keputusan yang lebih profesional, terstruktur semua ya. Sekarang gini, kalau lu orang kaya, lu ngerasa konglomerat dan lain-lain semua pokoknya yang oke lah, tapi lu nggak berbentuk badan hukum, berarti lu garap semua, lu sebagai direksi, lu sebagai komisaris, lu sebagai pengambil keputusan, lu sebagai apa dan lain, semua kan kelihatan berantakan. Tapi kita kan semua juga nggak mengantisipasi itu kan. Ada kalanya kita berjalan tuh kesandung. Kalau misalnya pas kesandung kita wadahnya tepat, ada ini dan ini, maksudnya tadi yang organ-organ itu, ada komisaris, ada direksinya, ada asetnya, ada ini, ada itu. Jadi gini, kalau untuk mengalihkan aset PT pun kan nggak bisa sembarangan gitu kan, nggak bisa. Kalau kayak perorangan sendiri, yang ngatur kan diri kita sendiri. Misalkan gue tahu nih besok gue bakal ada masalah, 1 hari sebelum masalah gue tanda tangan semua aja aset gue alihin. Sekarang pertanggungjawabannya gimana buat orang yang kerja sama gue? Kerugian yang timbul akibat gue ini gimana? Begitu aset gue udah alihin semua ke orang. Sering tuh terjadi kayak gitu, bro. Ada kasusnya kayak gitu? Ya sebenarnya sih kalau sudah ke dalam dunia praktek sih yang nakal-nakal sih banyak juga, walaupun berbentuk badan hukum gitu ya, atau badan usaha. Yaitu ya tadi ya, kembali lagi ke filosofi yang tadi ya, seburuk-buruknya perjanjian, kalau para pihaknya punya etikat baik pasti akan ada masalah. Sebaik-baiknya perjanjian, kalau para pihaknya udah dari awal nggak baik, bisa jadi masalah. Pasti jadi masalah. Oke, bro, thank you banget bro. Sudah mau berbagi banyak banget sampai 4 episode di Anthony and Friend ini. Semua ini kuliah hukum yang gratis nih buat gue. Thank you bro. Enggak lah, sharing aja. Sharing is caring. Kalau kuliah, gue nggak dibayar sama dia sebenarnya. Jadi dosen dadakan. Oke friend, bagaimana? Apakah kalian merasa video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi untuk kalian sebelum memulai untuk membentuk usaha berbadan hukum? Jadi itu tadi ya, kesimpulannya, belum urgensinya tergantung ya. Tergantung. Dan juga yang paling penting di sana,
entah PT atau CV, intinya tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan, kredibilitas. Kalau bikin PT atau CV, kredibilitas lebih tinggi gitu. Lebih tinggi karena terstruktur rapi, organisasinya ada semua lengkap, ada aturan mainnya semua, tidak bisa semena-mena. Oke. Dan teman-teman, kalau mau tahu lebih detail gimana caranya, spesifik cara membuat PT atau CV, konsultasikanlah kepada ahlinya. Karena kalau kita bahas, kita jabarin, bisa jadi video sampai 24 jam nggak habis ya. Banyak banget. Ya, betul. Oke. Boleh share video ini sebanyak-banyaknya ke semua teman atau saudara, siapa tahu yang mau bikin PT atau CV. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan tinggalin juga komentar kalian di kolom komentar. Gua Anthony bersama Chandra. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.